Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman di hari yang cerah. Oke teman, saya di sini ada sebuah masalah pada motor karburator. Untuk masalahnya, oke, di sini businya hitam. Oke, dan di sini ada warna kayak coklat seperti ini. Oke, untuk businya kondisinya seperti ini, saya korek dulu. Oke, ini agak hitam, ada coklatnya di bawah, guys. Oke, seperti ini. Dan saya akan coba untuk melihat percikan businya. Ini saya coba dulu. Ini untuk motornya Supra lama 100 cc. Kita coba lihat percikan businya. Saya on kan, saya starter. Oke, seperti ini kondisinya. Oke teman, dan di sini saya melakukan pengecekan pada beberapa bagian pada Supra ini. Ini sudah saya buka di klepnya, kemudian jarum skepnya ini sudah saya lepas. Dan di sini saya akan mengecek dari pertama dari celah klep dulu. Celah klep dari motor ini sekalian servis. Oke, saya topkan dulu pakai selah manual. Oke, ini. Nah, setelah kita lihat di titik topnya, dimana saat titik top seperti ini. Ini kedua klep ini sudah kendor bagian atas maupun bawah. Oke. Ini sudah kendor bagian bawahnya. Oke, kendor. Ini mencari posisi di mana titik topnya. Oke, kita bisa lihat posisinya di titik topnya. Ini saya masukkan obeng seperti ini. Kita cari titik topnya. Ini harus lebih hati-hati. Di lubang businya saya kasih obeng ini untuk mencari titik topnya. Oke, ini ada lubang busi, semoga kelihatan guys. Ini lubang busi. Oke, kita cari posisi topnya. Bisa pakai kunci L supaya lebih aman.
Oke, setelah pakai manual, kemudian di sini saya cari posisi di mana setelan bagian atas. Ini saya cari yang paling renggang atau setelan celahnya itu saat dipegang seperti ini sudah maksimal. Saya akan coba untuk cek dari setelan di celah klepnya sini. Oke, saya gunakan yang 0,05 kita cek. Oke, agak renggang sedikit. Oh, terlalu rapat bos, cuma sedikit. Sip. Oke, sedikit sekali untuk celahnya di 0,05. Oke, sip. Kemudian saya putar lagi selahnya mencari posisi di mana bagian setelan klep bagian bawah atau yang menuju knalpot ini agak kendor. Oke, sudah agak kendor bagian bawah. Maaf untuk bagian bawah ini agak sulit teman. Oke, agak sulit posisinya bagian bawah sini. Oke, bagian bawah saya cek dulu kayak buler. Oke, kayaknya terlalu rapat. Agak rapat sedikit. Ini saya kendorkan ke kiri, kemudian oke, kita kurangi atau kita putar ke kiri baut setelan di bagian sini kayak sama seperti di atas. Oke, kita tahan. Ini saya cek lagi dari posisinya di setelan celahnya. Ini masih terlalu rapat. Oke teman, dan di sini sudah saya setel untuk bagian bawah. Ini setelannya celahnya sama di 0,05. Oke, sangat tipis sekali atau sangat oke. Untuk celahnya sangat tipis. Ini untuk celahnya biasanya seperti pada silet Tatra, silet Tatra lama. Ini untuk setelan celahnya seperti itu. Oke, sangat tipis sekali di 0,05. Jadi untuk perbandingannya atau celah dari 0,05 itu seperti silet Tatra, ini sangat tipis sekali.
Dan untuk selanjutnya di sini saya akan mengecek dari bagian skep karburator pada motor Supra ini. Untuk setelan jarumnya atau setelan dari jarum ini, untuk setelan standarnya asli dari sebelumnya, atau asli dari standar di setelan karburator pada motor Supra. Di sini saya menggunakan di bagian strip tengah, atau karena di sini ada bagian 5 lubang, saya gunakan posisi yang ketiga atau posisi standar, tidak terlalu boros maupun irit. Dan di sini saya tambahkan ring di atasnya, bertujuan supaya nanti tidak bergerak-gerak ke atas ke bawah, supaya lebih pas dan tidak ada celah naik turunnya, supaya tidak mempengaruhi dari masuknya BBM ke mesin saat karburator digunakan, supaya lebih stabil seperti ini. Kita masukkan. Kita masukkan seperti ini posisinya. Jadi di sini lebih rapat untuk bagian atas bawahnya, tidak ada celah yang banyak, nanti supaya stasionernya itu juga lebih stabil atau tidak mudah mati dari mesin motornya saat stasioner atau putaran rendah. Saya pasang dulu untuk posisinya seperti ini. Kita masukkan kabel gasnya. Teman-teman, dan untuk selanjutnya di sini saya akan melakukan pengecekan pada karburator atau penyetelan servis pada karburator Supra. Karburator Supra ini karena sudah diganti dari sebelumnya, atau originalnya itu sudah tidak bisa digunakan lagi atau soak. Dan di sini saya akan coba bongkar, kita lihat beberapa setelan-setelan di dalamnya yang menyebabkan businya itu hitam. Seperti ini, hitam. Atau untuk kondisi motor ini saat saya gunakan atau saat di gas awal itu tersendat. Pada saat gas awal mau naik gas itu tersendat untuk kasusnya. Dan di sini tadi kita bisa lihat untuk warna dari businya itu agak hitam, tapi di bagian dasarnya atau bawahnya itu coklat terang. Untuk setelan dari karburator ini saat digunakan jarak jauh atau digunakan di gas atas itu masih bagus, tapi mengalami masalah pada saat dinaikkan gas atau saat awal jalan atau posisi idle, posisi putaran rendah, mau dinaikkan gasnya itu tersendat atau seperti BBM yang banyak masuk ke ruang bakar. Dan di sini saya akan mengecek dari sekalian servis dari karburator ini. Dan karburator ini sudah waktunya untuk servis atau perbaikan, pembersihan dan pengecekan bagian-bagian lainnya. Kita akan coba lihat. Teman-teman, dan di sini saya akan coba untuk mengecek bagian-bagian dari karburator ini. Ini saya lepas dulu dari filter di bensinnya, filter bensin. Nah ini
bos, banyak airnya. Oke, ada airnya. Oke, ini untuk kondisinya. Ini yang pertama. Untuk yang kedua saya lepas bagian di sini. Oke, di bagian penyaring dari karburator. Oke, penyaring dobelnya. Ini penyaring 1, penyaring 2. Kita cek untuk kondisinya. Ini masalah pertama sudah ketemu. Oke, di sini kita bisa lihat. Oke, banyak airnya. Ini BBM. Oke, ini BBM-nya tidak kelihatan. Oke, ini bening. Dan di sini yang warna agak oranye ini adalah air. Oke, seperti ini. Air. Oke, untuk air seperti ini yang masuk dari tangki BBM. Ini biasanya saat cuci motor itu bisa terjadi masuk pada sela bagian tutup tangki yang sudah mengeras pada bagian seal tutup tangkinya. Ini biasa terjadi saat melakukan cuci motor. Mungkin penutupnya itu sudah lama dan terjadi celah yang ada pada tutup tangki, bisa masuk ke tangki BBM dan bisa menyebabkan masuknya air ke dalam tangki BBM. Dan untuk kasus seperti ini bisa menyebabkan saat motor kita hidupkan atau saat kita pakai di awal jalan atau saat naikkan saat dinaikkan putaran gasnya, putaran mesinnya itu tersendat pada awal. Ini juga bisa penyebab dari air yang masuk ke tangki BBM, dimana saat proses pembakaran di dalam mesin, karena di sini untuk karburator, ini udara murni masuk, kemudian ada skep, kemudian di sini keluarnya itu semburan dari BBM dan udara yang masuk ke mesin. Dan saat posisi di mana BBM ini masuk, karena di sini ada air yang masuk di mangkok penampung BBM-nya. Jadi saat motor kita pakai, yang tersedot itu bukan BBM, tetapi air yang masuk ke dalam ruang mesin atau kabut air dan udara yang masuk ke dalam mesin, sehingga proses pembakaran itu tidak berfungsi dan bisa menyebabkan motor yang kita pakai itu tersendat dan businya tadi itu bisa menjadi hitam. Ini adalah gejala awal pada sebuah motor karburator di mana mengalami masalah pada sebelumnya. Untuk kasus motor ini normal saja saat setelah diservis, kemudian mengalami kendala seperti ini saat di awal jalan. Oke, ini ada BBM di dalamnya. Saat awal jalan itu tersendat dan businya tadi saya lihat sangat hitam sekali. Oke, kita cek bagian dalamnya bos. Ini sudah ketemu penyakitnya. Oke, banyu ini lek. Iya, akeh banyune iki. Banyu tok iki yang sing arep berbet kan banyu ndek jero iki anu watut nang mesin. Jadi saat digunakan yang masuk ke ruang bakar itu air bercampur udara. Jadi sistem pembakarannya tidak berfungsi. Sistem pembakarannya tidak berfungsi dan bisa menyebabkan masalah pada sistem pembakarannya, itu biasanya berbet atau seperti kayak busi setengah mati seperti itu. Dan untuk di sini bagian tengah dari karburator atau main jetnya seperti ini. Main jetnya masih
Oke, ini normalnya seperti ini. Saya tiup untuk lubangnya seperti ini, masih bagus, tidak buntu. Di sini saya akan cek bagian dari load jetnya. Saya cek bagian load jetnya. Oke, untuk bagian load jet ini berfungsi untuk penyuplai BBM saat posisi gas itu bagian bawah atau posisi idle, posisi putaran mesin rendah, kemudian dinaikkan gasnya agak sedikit, sekitaran seperempat. Ini adalah penyuplai dari BBM yang masuk ke dalam ruang bakar, di mana posisi dari jarum skep pada bagian atas ini masih menutup di bagian jalur ke main jetnya. Oke, seperti ini. Jalur bagian main jetnya masih tertutup. Jadi saat stasioner atau saat mesin putaran rendah kita lepaskan posisi handle gasnya. Oke. Ini yang menyuplai BBM ke dalam ruang mesin, ruang pembakaran. Oke. Kita cek. Saya lepas dulu, bos. Di sini untuk main jetnya, maaf, untuk load jetnya di sini sangat bergerak sekali. Tentunya di sini untuk jalurnya juga sudah buntu. Kita semprot nanti supaya lubangnya tidak tersumbat. Ini teman-teman, dan untuk posisi pelampung, pelampung BBM, seperti ini untuk posisinya. Ini untuk semua karburator itu sama. Kalau saya menggunakan cara atau rumus itu saya gunakan 90 derajat seperti ini. Dimana untuk pelampung ini berfungsi menyetel takaran BBM di mangkoknya sini supaya tetap di posisi yang kita inginkan. Untuk standarnya ini saya pernah coba itu 0,7 mm dari bagian atas ke bawah. Jadi bagian bawah ini adalah BBM yang tepat saat kita setel di motornya itu normal kembali, atau di posisi dimana BBM-nya itu tidak terlalu irit maupun tidak terlalu boros. Karena jika terlalu rendah di bagian bawah sini, saat digunakan pada posisi kendaraan itu di posisi cepat atau di sekitaran 60 km per jam, ini kayak kehabisan BBM, dan kemudian kita turunkan gasnya lagi, hidup kembali atau BBM-nya itu menyuplai lagi. Ini adalah salah satu masalah jika posisi pelampungnya ini terlalu tinggi ke sini, dan jika terlalu ke bawah sini juga kurang bagus, yang bisa menyebabkan karburator banjir, dimana untuk posisi BBM-nya itu sangat banyak sekali atau sangat tinggi sekali, sehingga BBM yang ada di tangkinya ini melebihi dari takaran di mangkoknya sini dan naik ke bagian pipa di sini. Karena di sini ada ukurannya, BBM-nya naik melebihi batas dari mangkoknya sini sehingga keluar dari pipa lubang kecil ini, dan tentunya keluar dari karburator yang bisa menyebabkan karburator itu banjir dan motor sulit dihidupkan karena tidak bisa mengkarburasi atau mencampur BBM dan udara di dalam ruang mesin. Oke teman-teman, dan di sini untuk kasus dari karburator ini, karena di sini karburatornya yang mereknya seperti ini, LiPo, ini bukan yang
AHM atau yang asli, bukan yang standar dari kendaraannya atau sudah diganti dari karburatornya. Untuk karburator seperti ini berbeda sekali untuk cara penyetelan atau setelan dari angin-angin motor itu sendiri, setelan angin-angin dari karburatornya. Jadi berbeda-beda tentang cara penyetelannya, dimana untuk karburator seperti ini kadang mengalami masalah di setelan di gasnya, di setelan angin-anginnya ini. Kadang kita setel itu berubah-ubah, saat posisi dingin itu normal dan posisi panas itu berubah. Ini wajar pada karburator yang non ori. Ini kadang ada masalah, kadang tidak bisa di setel atau tidak pengaruh memutar dari posisi setelan angin-anginnya. Dan untuk di sini kebetulan untuk motor ini bisa di setel normal, tidak mengalami masalah. Atau saat kita lepaskan gas pada posisi stasioner, putaran mesin rendah, itu masih bisa, juara mesinnya masih bisa nyala pada posisi rendah, pada putaran rendah. Jadi di sini untuk setelan putaran gasnya, setelan putaran angin-anginnya tidak sama dengan standar dari karburator yang punyanya Honda asli atau aslinya Honda, dimana untuk posisi dari setelan angin-angin pada motor standar yang orisinil itu 1,5 putaran ke kiri. Tapi untuk karburator Lipo ini saya akan cek berapa putaran dari setelan angin-anginnya ini. Untuk setelan angin-anginnya di sini saya akan mengecek. Ini adalah setelan yang pas pada motor ini, karena di sini yang bermasalah adalah karburatornya kemasukan air. Ini adalah penyakitnya dan bukan masalah pada karburatornya. Di sini untuk penyetelannya, saya putar ke kanan setengah, seperempat. Cuman 3 kurang dari 1 putaran. 3/4 putaran. Ini adalah setelan dari karburator ini, setelan standar dimana campuran BBM dan udara itu tepat, atau karburatornya itu berwarna coklat seperti bata, coklat agak gelap. Ini adalah setelan pas dari karburator Lipo ini. Berbeda saat memakai pada karburator orisinil itu 1,5 putaran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata maupun kekurangan dalam video ini, mohon sarannya, dan berbagi pengalaman semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Cara pengecekan dari karburator yang seperti ini, yang Lipo, dan mengalami masalah pada sistem di ruang bakar, dimana kita bisa mengecek pada bagian-bagiannya tadi. Dan untuk beberapa hal yang paling penting pada motor karburator, ini jangan berpengaruh sekali, dan cara termudah kita bisa melihat dari posisi dimana warna dari businya. Dan untuk penyetelan klep tadi ini juga berpengaruh. Jika terlalu rapat, ini kompresinya bocor dan motor sulit dihidupkan, dan juga bisa menyebabkan boros BBM. Pada pengaruh penyetelan klep, dimana posisi penyetelan klep yang menyebabkan boros BBM adalah terlalu rapat. Terlalu rapat, dimana saat kita gunakan tenaganya menurun karena kompresi agak bocor, kemudian BBM-nya itu terbuang sia-sia karena tenaganya menurun dan konsumsi tenaga dari motor itu meningkat. Jadi bisa menyebabkan terbuangnya tenaga, di mana tenaga itu dibutuhkan dari BBM dari karburator ini, dari karburator motor.
sehingga boros tenaga juga boros BBM. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam sukses, rezeki lancar buat teman-teman semuanya.